Deddy Mulyadi dengan Gubernur Sumatera Utara itu lebih baik lagi Bobi Nasution. Tai. Dari kemarin buruh demo ya kan sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Eka TV guys. Nah kali ini seputar video viral dan heboh. Ternyata Gubernur Jawa Barat ini permalukan buruh di depan matanya guys. Wah, nah berikut selengkapnya langsung aja kita gaskan and play. Hidup cangcut. Perbandingan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution itu lebih baik lagi Bobi Nasution. Kalian boleh cek sendirilah, contohnya masalah jalan ya. Boleh cek sendiri aja. Mana jalan yang paling bagus? Jawa Barat atau Sumatera Utara? Kalian cek sendirilah. Biar terbukti sama kalian. Ternyata abang ini tetap aja seolah-olah memang menyudutkan Gubernur Jawa Barat. Tapi kalau kita lihat dari perkataannya ini, lebih baik Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara, daripada Gubernur Jawa Barat. Ini kita lihatlah, masa Gubernur Jawa Barat kan baru aja ini, belum ada 2 tahun 3 tahun ya kan. Gubernur Sumatera Utara kemarin udah pernah, sama tingkat-tingkat gubernur lah. Jadi kalau dibandingkan masa jabatannya ini udah nggak sebanding gitu loh. Kok bisa abangnya ini bilang seperti itu, bos? Jadi dasarnya apa? Ya kita harap juga ya kan, kagak ada dasar dari kebencian. Karena kalau orang udah punya dasar dari kebencian dari hatinya, kagak ada tuh pikiran positif supaya menghargai apa itu kerja pemimpin yang baik dan benar dan pro rakyat. Itu bakal sulit nyari melihat kebaikannya, walaupun kebaikan itu jelas begitu besar di depan matanya, guys. Aduh, bisa aja ini abangnya, bos. Akang, daripada Akang nyinyir terus ke KDM, mending Akang jalan-jalan aja yuk sama aku, lewatin jalan yang udah dibikin sama KDM. Betul, jalannya teh meni mulus teh Kang. Meni mulus teh Kang. Kalau KDM dibandingkan sama Bobi Nasution, jauh Kang. KDM itu belum genap 1 tahun, sedangkan Bobi Nasution udah mau 2 periode. Wajar lah kalau misalkan di Bobi Nasution sudah banyak jalan-jalan yang sudah mulus, yang sudah bagus. Sedangkan KDM belum genap 1 tahun, sekarang kan jalan-jalan udah begitu mulus, begitu bagus. Nah itu kan kelebihannya KDM. Nyatanya ada warganet yang memberikan bantahan terhadap abang-abang yang memang suka menyudutkan Gubernur Jawa Barat KDM bandingin sama Bobi Nasution. Padahal jabatan periodenya itu udah beda. Gitu ya kan. Ya nggak tahu maksudnya bagaimana. Tapi gue setuju sama empok ini, bos. Karena periodenya udah beda. Udah 2 periode itu Bobi Nasution. KDM ini 1 periode belum jalan. Jadi kalau dibanding-bandingin itu kagak bisa. Karena kagak setara tuh periodenya. Tapi kalau secara hasil seharusnya lebih ke KDM. Karena apa ya, masa jabatannya masih belum genap 1 periode. Tapi jalan-jalan itu udah mulus, bos. Nah, itu seharusnya kalau pakai sisi positif. Iya kan? Wah, luar biasa nih pokoknya. Pro rakyat. Tai. Dari kemarin buruh demo ya kan sampai hari ini nih, sampai malam belum juga ngasih. Gaji 10 juta hina KDM saat demo, pulang-pulang disiksa istri. Ini bagaimana guys? Keputusan ya katanya pro rakyat. Ya elah, buat kalian buruh ya kan yang masih terlena dengan pencitraan si gubernur konten, mikir, orang mikir. Mana ada dia pro rakyat, yang ada dia cuma pencitraan, cuma buat konten, mikir. Buruh sekarang lagi menuntut haknya untuk kenaikan upah 2026. Tapi si KDM Bapak Sia kagak nongol-nongol juga, guys. Dapatnya udah berapa? 20 tahun kerja, pengalaman kerja. Udah di atas Diundang sama KDM ujung-ujungnya guys. 12 juta kan? Berapa? 11 lah. 10. Ya, saya tahu, urusan lupa. Ya kan, UMK itu kan untuk mereka yang masuk kerja pertama, ya kan? Yang pengalaman di bawah setahun. Tapi kalau 20 tahun kan sudah ada sundulannya. 10 juta ya. Oh, udahlah, udah mantap 10 juta mah. Kalau 10 juta mah nggak usah demo lagi. Waduh, ini ternyata gajinya 10 juta guys. Wah, demo. Siapa yang nyuruh, bos? Aduh, kata KDM kalau 10 juta mah kagak usah demo lagi nih. Aduh. Saya masih belum percaya. Aduh. Kalau udah 10 juta berjuangin apa? Ya kan amat organisasi. Oh. Terus ya bukan berarti sengsara sebagai buruh kan, bukan kan?
Ya 10 juta mah udah relatif sejahtera lah. Apalagi saya sampai 2 malam nggak makan ketidur. Kenapa? Istri saya juga garis keras KDM. Waduh. Oh, jadi bertengkar sama istri? Dari rumah sakit dari sambil tidur. 2 hari saya. Malu nggak tuh? Ternyata istrinya ini adalah garis kerasnya KDM gitu loh. Wah, karena ya udah kagak bener katanya. Aduh, Istri juga garis keras KDM. disuruh minta maaf. Aduh, ngamuk. Ngamuk gue. Harus saya bilang saya harus minta maaf kemana? Saya bilang gitu. Alhamdulillah. Udah punya mobil kan? Lah iya. Jangan dianggap yang demonstrasi depan Gunung Sase itu orang-orang susah, melawan ketidakadilan, hidup sengsara, gaji tak cukup, gimana mobil aja punya. Waduh, yang bikin miris kenapa bisa ketawa nih abangnya guys? Ternyata KDM ini bikin malu buruh yang kemarin karena sempat viral ya kan? Demo. Jadi tidak semua orang yang demo pada saat itu adalah orang yang susah gitu loh, nggak berkecukupan. Ya faktanya ini bapaknya gaji 10 juta bos, udah punya mobil, kok ikut demo, kenapa? Ujung-ujungnya dimarahin sama istrinya, suruh minta maaf sama KDM karena garis kerasnya pecinta KDM gitu ya kan, suruh minta maaf padahal mobil udah ada 10 juta sebulan. Ini bagaimana? Jadi yang diperjuangin siapa? Iya kan? Camat berkinerja baik, pecat. Tidak bisa diajak kerja, pecat. Singkat jelas tegas instruksi KDM Bapak Aing. Aduh. Naon sababna? Sabab jeung naon gawe na. Geus teu kudu apel hareupeun kantor kecamatan teu kudu muter. Gubernur ge can pernah apel aing salila ngajabat. Naon? Aduh. Pegawai negeri bukan kehadiran. Pegawai negeri adalah manfaat bagi kepentingan masyarakat. Aduh. Nah, yang menarik nih, jadi timbul satu pertanyaan, apakah camat kita tuh, camat Lembang gitu ya, sudah berkinerja baik atau belum gitu kan? Silahkan beropini, berkomentar seobjektif mungkin gitu kan ya, tidak tendensi, itu mah murni perspektif yang kita rasakan, yang kita lihat gitu kan ya. Nanti teman-teman boleh menilai kinerjanya seperti apa. Selama dia sudah menjabat kurang lebih ya 2 tahun lebih lah mungkin ya, menjabat camat di Lembang. Perubahan apa yang sudah dirasakan gitu kan ya. Terus apakah sinergitas dengan desa-desa sudah terbangun, terus komunikasi sudah berjalan sebagaimana mestinya, persoalan-persoalan di desa yang mana bisa disampaikan ke kabupaten melalui camat mungkin ya. Betul. Karena mungkin salah satunya itu gitu kan tugas dari camat. Justru Gubernur Jawa Barat ini bersikap sangat tegas terhadap oknum-oknum yang memang tidak bisa diajak kerjasama, pecat gitu ya kan. Karena nggak selaras gitu loh guys, bakal sulit membangun pemerintahan ketika ada oknum yang di bawahnya dan diperintah oleh gubernur supaya untuk menjalankan kebijakan yang pro rakyat. Ini kagak bisa kerjasama, ini ya sulit bos. Ya makanya KDM ini sangat tegas terhadap orang-orang yang seperti ini. Karena istilahnya kalau orang Jawa bilang nyerimpet tok gitu loh. Hanya bikin rusuh gitu loh. Seharusnya bisa terus, ini dihadang-hadangin sama oknum-oknum yang seperti itu guys. Aduh. Dedi Mulyadi, apa Lagi-lagi peci merah. Lagi-lagi peci merah. Betul. Kemarin si Kades Hoho ditantang. Sekarang gubernur ditantang oleh peci merah. Semua ditantangin sama peci merah. Saya nggak tahu tantangannya tantangan apa, ini nggak jelasin. Lah iya. Apa tantang berdebat, apa menantang hal lain. Betul. Seperti fisik misalnya, kayak gitu. Aduh. Ya. Emosi juga ini. Jelas peci merah. Kalau mengkritik ya sah-sah saja, itu bagus. Dan memang harus begitu. Tapi coba letakkan bahasa yang sedap dengar, sedap dipandang, ya. Nah, setuju Jangan bos. dead. Gak sedap pendengarannya, Bung Peci Merah, ya. Anda mau 1000 kali bahasa juga
KDM nggak akan terpancing karena bukan levelnya. Bukan levelnya. Gubernur itu lagi fokus melaksanakan tugasnya sesuai yang dibutuhkan harapan keinginan masyarakat di Jawa Betul. Barat. Setuju. Ya. Tuh si Kades Soo kan sudah bikin pernyataan siap di ring. Coba ya untuk level Kades Soo aja itu kalau mau bermain. Betul. Jadi nggak usah lah Bung Peci Merah dikit-dikit nantang, dikit-dikit nantang. Saudara itu nggak bisa meletakkan gitu loh. Seakan-akan nggak ada orang gitu. Justru si peci merah ini langsung kena bungkam sama bapak ini, bos. Terkait nantang gubernur Jawa Barat dengan cara yang kagak sopan. Karena kagak jelas itu maksudnya buat nantang apa, debat kah, fisik kah, atau bagaimana? Atau emang tujuannya untuk membuat apa ya, kisruh gitu loh, bos. Karena ya kalau mengkritik itu memang bagus, baik. Tapi ya kritiklah dengan cara yang baik. Iya kan? Jadi ya benar, gubernur Jawa Barat kagak level ngeladenin sekelas peci merah. Bahkan Kades Soo pun udah siap tuh, ditantang kemarin juga sama si peci merah. Tapi ya sampai sekarang kagak tahu bagaimana. Akhirnya bagaimana kagak tahu, bos. Ya karena itu emang orang kayaknya memang cari sensasi gitu loh. Karena kalau kagak nyenggol KDM kagak bisa naik. Aduh. Respon gesit Kang Deddy terhadap kasus asusila yang terjadi di Cimahi, Kang Deddy langsung menginstruksikan jajaran kepolisian dan tim KPI sektor Cimahi untuk memburu sang pelaku. Ngaranna Wahyudin orang Cianjuang, abi geus ikhtiar ka itu ka dieu Pak Deddy. Udah kanyerian wae ya ke rumah sakit geus abi teh. Assalamualaikum, sampurasun enjing bagi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Pagi ini saya mendapat pengaduan dari seorang ibu di kota Cimahi. Langsung saya pasti mengalami trauma psikologi yang dialami oleh anak perempuannya masih di bawah umur, diduga mungkin dilakukan oleh seseorang, melakukan upaya paksa atau pelecehan. Dan selanjutnya tim Provinsi Jawa Barat segera hari ini didampingi oleh pengacara, Kepala Dinas Badan Perlindungan Ibu dan Anak akan datang ke rumah ibu untuk segera membawa ibu untuk lapor ke Polres. Dan selanjutnya kami akan melakukan pengawalan, pendampingan, termasuk memberikan terapi psikologi pada anak ibu yang pasti mengalami trauma. Ternyata respon Gubernur Jawa Barat terhadap permasalahan warganya ini memang nggak diragukan lagi, bos. Apalagi ini masalah soal begituan gitu loh. Terhadap anak yang di bawah umur. Ini gila sih. Kok ada orang yang seperti itu, ya kan? Apakah gak mikir? Ya kan? Ya karena ya bagaimana mikir ya. Karena kalau orang udah kemasukan tuh kayak gitu, kagak bisa, kagak sempat, apalagi kalau udah jadi kebiasaan yang seperti itu, bos. Nah, KDM ini langsung memberikan bantuan hukum dan juga terapi psikologi untuk anaknya karena di bawah umur. Pasti itu trauma itu anak itu, bos. Nah, semoga ini segera teratasi sih. Orang-orang yang seperti itu harus diberikan efek jerah. Jangan efek jerah, harus dihukum juga sih. Karena itu sama dengan juga pelanggaran HAM juga sih untuk anak di bawah umur. Wah. Dan tadi udah dijelaskan siapa tuh namanya orang yang melakukan seperti itu sama ibunya. Bagaimana anak di bawah umur ini udah kehilangan rasa kepercayaannya karena peristiwa itu, bos. Dan KDM itu hadir gak cuma masalah politik. Ini masalah kemanusiaan. Pokoknya hari ini kita bahagia. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.